Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Moncar Bapak Masudi SPD, yang kami hormati pengajar praktik Bapak Aryono Susilo FPD, selamat datang Bapak di SMP Negeri 1 Moncar. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Bapak Wahyu Suwandono SE, yang kami hormati pengajar praktik dari SMP Negeri 1 Moncar Bapak Eko Santoso SPD, dan yang kami hormati narasumber dari SMP Negeri 1 Moncar Bapak Anas ST, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam acara berbagi praktik baik budaya positif, menciptakan budaya positif di SMP Negeri 1 Moncar. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penguatan oleh pengajar praktik, yang keempat inti berbagi dan diskusi budaya positif, yang kelima refleksi, yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca Al-Quran agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Masudi SPD, silakan. Mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul. Pak Anas, hari ini agendanya adalah berbagi praktek baik aksi nyata. Sebelum itu langsung saja saya minta waktu 10 menit saja agar tidak banyak menyita waktu presentasi dari Pak Anas, dan mungkin masih ada penguatan dari pengajar praktik Pak Ari dan Pak Eko. Bapak Ibu sekalian, utamanya Bapak Ibu kelas 7 yang de facto mestinya telah melaksanakan kurikulum merdeka, karena secara de jure kita belum ya, tapi karena mandiri melaksanakan, maka hari ini harus kita kuatkan lagi pemahaman kita tentang kurikulum merdeka. Jangan sampai kita berpikir negatif tentang perubahan, karena bagaimanapun perubahan adalah sesuatu yang nyata. Perubahan itu adalah hal yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita pasti akan tertinggal. Sejenak kita mengingat masa lalu ke belakang. Dulu ketika belum ada HP, Telkom, warnet itu di mana-mana ada, bahkan antriannya sampai puluhan orang tiap hari. Tapi begitu ada HP, Telkom tutup. Bahkan radio pun juga sudah tidak begitu. Televisi juga demikian. Guru sudah mulai, karena begitu banyaknya media ajar yang bisa diakses oleh anak-anak, tidak hanya di dalam kelas, maka keberadaan guru di kelas cenderung diabaikan oleh anak-anak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan. Anak-anak yang kita hadapi ini adalah anak-anak yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Alam kita ketika kita belajar berbeda dengan alam anak-anak kita sekarang. Kodrat anak zaman kita dulu juga berbeda dengan kodrat anak zaman sekarang. Kita mengajar hari ini mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi masa yang akan datang. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengajarkan anak hari ini dengan apa yang diajarkan oleh guru kita masa lalu, yang tidak akan dipakai oleh anak-anak.
Jadi kita menyiapkan membekali anak-anak kita hari ini adalah untuk menyiapkan anak-anak kita masa yang akan datang 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merefleksi. Bayangkan sejenak apa anak-anak kita, kelas kita yang Bapak Ibu ampuh 3 detik saja. Pejamkan mata sebentar, terbayang anak kelas saya yang saya wali kelasi seperti ini. Kemudian bayangkan pula proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Bapak Ibu lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid? Pejamkan mata 4 detik saja, terbayang. Saya di usia 50 tahun ini ternyata kalau saya merefleksi, saya belum melakukan sesuatu pun yang bermakna. Entah itu bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya, ataupun bahkan bagi murid-murid saya. Itu kalau kita mau senantiasa merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kita harus selalu merefleksi apa yang kita lakukan ini bermakna atau tidak. Ingatkah Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Ruhnya kurikulum merdeka itu di sini. Diferensiasi perbedaan murid. Oleh karena itu berulang-ulang disosialisasikan guru menghamba pada murid. Bukan hanya kita yang hanya tahu kulitnya saja tentang kurikulum merdeka, bahkan orang-orang yang menggeluti kurikulum merdeka pun dengan pernyataan guru menghamba pada murid itu juga dianggap dialektika, dianggap seolah-olah posisi guru ini di bawah murid. Padahal maknanya bukan itu. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube, apa penjelasannya Irwan Sahir, sudah sangat jelas apa yang dimaksud dengan guru menghamba pada murid. Bukan kebun Yusuf Budir itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang belum paham betul tentang kurikulum merdeka, mari kita buka kembali BNN. Kita implementasikan seperti apa sih tuntutan dari kurikulum merdeka ini. Kalau kurikulum merdeka ini adalah produk gagal, produk yang salah, buat apa triliunan anggaran digelontorkan untuk pelaksanaan PPGP, program pendidikan guru penggerak, yang saat ini sudah sampai ke angkatan 8, yang pelaksanaan sekarang 7, yang sedang direkrut angkatan 8, yang sudah dibuka lagi angkatan 10-11. Bahkan P4TK, balai-balai itu semuanya di nomenklaturnya diubah menjadi balai besar guru penggerak. Artinya apa? Program ini sudah diuji. Kurikulum merdeka ini pun juga sudah diuji. Hanya hasilnya saja yang belum tampak. Kita sadari bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Hasilnya akan kita ketahui nanti setelah anak-anak lulus. Oh, lulusan SMP 1 Muncar bercicilan. Oh, lulusan SMP 1 Muncar itu anaknya yang bagus-bagus. Nah, jadi kalau sekarang seperti ini ya memang itu sedang berproses anak-anak. Kemudian identifikasilah, sebutkan tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid Bapak Ibu tersebut. Macam-macam anak-anak kita, itu tantangan kita memang. Dan bagaimana kita menganggap potensi itu sebagai, menganggap keberagaman itu sebagai sebuah potensi. Bapak Ibu kelas 7 yang nanti akan berlanjut ke kelas 8 harus memahami betul dasar-dasar ini sehingga kita bisa mengimplementasikannya dengan benar. Jangan salahkan kurikulumnya. Kalau kita mau
sadar, kita mau merefleksi diri kita, salahkan diri kita untuk perbaikan. Oh, berarti saya kurang. Jangan menyalahkan orang lain dulu, apalagi lingkungan sekitar kita, kalau diri kita sendiri belum berupaya untuk yang terbaik. Terakhir, tindakan-tindakan apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Sudahkah kita melakukan sesuatu? Kalau kita belum melakukan sesuatu, jangan berharap hasil. Kalau kita belum melakukan perubahan sekecil apapun, jangan mengharapkan ada perubahan. Ekstrimnya kan begini, nyampomu nolak ini ya. Mengapa kita harus begitu kalau begini saja cukup? Mengapa kita harus melakukan hal-hal yang ribet seperti itu kalau begini saja PPP cair, gaji 3 cair? Kalau Bapak Ibu melakukan hal yang biasa, saya yakin hasilnya juga biasa. Kalau Bapak Ibu melakukan hal yang luar biasa, saya yakin juga hasilnya akan luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk selalu berkarya. Karena guru mulia itu karena karyanya, bukan guru mulia karena image yang dibuat-buat, yang diciptakan, tetapi kemuliaan kita itu karena karya-karya kita yang berdampak. Entah itu bagi diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, maupun orang-orang yang secara luas bersentuhan, berhubungan dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di bahan kajian kita bersama untuk perenungan. Mari kita berkontemplasi, kita merenung hasil renungan kita ijawantahkan, kita implementasikan dalam ruang-ruang kelas kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Kepala SMP Batu Moncar bisa menjadikan kita orang-orang yang semakin bersemangat dalam menghadapi anak-anak didik kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penguatan oleh pengajar praktik. Kepada yang saya hormati Pak Ari Susilo MPD dari SDN 2 Tembok Rejo, disilakan. Izin Pak Kepala, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Moncar, yang saya hormati Bapak Ibu guru, utamanya Bapak kurikulum, dan juga di sini ada Bapak PP teman saya, guru penggerak juga banyak di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Anas dan Pak Ketua telah mengundang saya dalam acara desiminasi ini. Kenapa Bapak Ibu desiminasi tentang praktek baik itu dilaksanakan di sekolah? Saya bangga, dan juga mungkin Bapak Ibu lebih bangga lagi karena Bapak Kepala sekolahnya adalah seorang fasilitator. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fasilitator. Luar biasa sekali. Cuma saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa acara desiminasi ini adalah memang sebuah acara yang harus dilaksanakan. Satu kegiatan yang ditujukan kepada sekelompok target, ya. Sekiranya nanti diharapkan bisa merasa, menerima, memahami, bahkan melaksanakan. Apa yang dilaksanakan adalah praktek baik. Tadi sudah disampaikan di Bapak Kepala Sekolah bahwa sementara ada kasus-kasus yang muncul di sekolah. Tadi ditekankan bahwa suatu kiat yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Siapa lagi kalau bukan gurunya untuk yang mengawali, yang nanti akan dilaksanakan, sehingga sekolahnya mempunyai satu paham atau mempunyai satu nilai plus sebagai mercusuar di sekolah Moncar, di SMP Moncar ini. Selanjutnya bahwa kegiatan ini Bapak Ibu, mengapa kok Pak Anas ini si wonganyar tapi kok morong-morong kayak ini kan begitu. Memang ini adalah merupakan satu tagihan Bapak Ibu. Dikala guru CGB itu sudah melaksanakan satu pembelajaran sampai pada modul 1.4, maka dia mempunyai satu tagihan melaksanakan disiminasi. Hal ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang sudah atau yang belum mendaftar sebagai CGB, maka nanti apabila mendaftar dan katut, maka juga akan melaksanakan hal seperti itu. Dan kemudian kebetulan ini Pak Wahyu itu adalah orang yang memang mempunyai satu semangat. Pertama kali menjadi guru penggerak, dan mungkin nanti juga memberikan satu support yang baik terhadap Pak Anas. Ini hal yang luar biasa, karena harapannya Pak Anas nanti ada yang mensupport
meskipun di sini tergolong guru baru, jangan sampai nanti patah semangat. Tadi yang dikatakan oleh Pak Kurikulum bahwa di sini setiap tahun ada guru penggeraknya, maka itu nanti akan berpengaruh pada rapor pendidikan yang ada. Kan begitu lagi? Oke, Bapak Ibu, jangan dipandang bahwa kegiatan ini adalah hanya gitu-gitu saja yang menyampaikan konsep dewi, akan tetapi ini merupakan satu bukti bahwa kita setiap hari kudu dieling, meskipun itu hanya yang sepele. Aku jadi guru 10 tahun kok tidak diajari praktek baik. Orang yang sudah mengatakan seperti itu, maka itu adalah tidak mau untuk menerima hal yang baik. Maka dari itu monggo bersama-sama demi kemajuan sekolah, demi suksesnya Pak Anas untuk bisa menjadi satu penggerak di sini, diharapkan Bapak Ibu juga bisa bergerak dan nanti bisa menggerakkan sehingga pendidikan yang ada di sekolah sini akan berhasil dengan baik. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak sehingga kita memakan waktu Pak Anas untuk menyampaikan hal itu. Saya minta tepuk tangannya Bu buat Pak Anas, mudah-mudahan sukses karena memang luar biasa. Ya CGP itu tenaga, pikiran, waktu itu sudah luar biasa. Sampai jam 10 malam dia masih presentasi, jam setengah 11 masih presentasi, luar biasa. Maka dari itu mudah-mudahan Pak Anas sukses dan bisa mencapai semua target yang ada sehingga bisa menjadi satu bekal bagi sekolah sini dalam tingkat SDM yang memuaskan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu inti dari kegiatan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Muhammad Anas Ridwan SD dari SMP 1 Moncar. Dilanjutkan nanti dengan diskusi ya Pak. Kepada Pak Anas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Moncar, Bapak Masudi SPD, Bapak Wakaburikulum, Bapak Wahyu Suwardono SE, dan pengajar praktek saya Bapak Aryono Susilo MPD, dan Bapak pengajar praktek Bapak Eko Santoso SPD, dan tak lupa Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Moncar yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam rangka pendidikan calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah berbagi praktek baik, budaya positif, dengan tema bagaimana nanti kita bisa bersama-sama menciptakan budaya positif di SMP Negeri 1 Moncar, lembaga kita tercinta ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara ini. Semoga kita mulai awal hingga akhir bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf, bukan berarti saya berbagi praktek baik ini saya juga sudah melaksanakan kegiatan menjadi guru yang baik, itu mungkin belum, tapi mungkin materi yang akan saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita untuk menciptakan budaya yang positif di SMP Negeri 1 Moncar. Langsung saja Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Masudi, bahwa perkembangan dunia pendidikan sudah sangat dinamis berubah, sangat berubah dari beberapa tahun yang lalu mungkin. Kita perlu menyadari bahwa posisi peserta didik kita itu sudah sangat berbeda, punya karakter yang unik, punya latar belakang yang beraneka ragam. Mungkin juga lingkungan keluarga setiap anak juga berbeda, pola asuh juga berbeda. Kemudian kemampuan setiap anak pun juga berbeda, ada yang pandai, ada yang pendiam, ada yang aktif sekali seperti itu. Bahkan keaktifan mereka itu terkadang tidak sadar itu merugikan peserta didik yang lain atau merugikan orang lain. Dan yang terbaru adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kita sekarang sudah masuk di 5.0, bukan lagi 4.0. 4.0 adalah manusia berdampingan teknologi. Untuk melakukan sesuatu kegiatan itu selalu berdampingan teknologi.
Kalau 5.0 generasi 5.0 adalah digital society, di mana setiap anak itu memiliki dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, bisa jadi yang mereka tiru, yang mereka pelajari bukan di dunia nyata, namun di dunia maya. Kita sebagai seorang pendidik memiliki tugas untuk selalu memberikan layanan yang up to date agar dapat menuntun dan mendampingi peserta didik agar bisa mencapai cita-cita mereka serta kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini tugas kita. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik bukan hanya mengajarkan, tapi bagaimana kita bisa membuat situasi itu lebih bermakna, pembelajaran itu lebih bermakna. Untuk mewujudkan budaya positif ada 6 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan yang akan dituju. Kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol atau restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Disiplin merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang dalam hal ini nilai-nilai kebajikan itu yang akan dicapai atau yang ingin dicapai oleh setiap pelajar Indonesia yang lebih kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ. Bagaimana kita bersama-sama menciptakan atau mendidik putra-putri agar beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis serta mandiri. Itu yang ingin dituju oleh pendidikan kita, oleh putra-putri kita. Saya ingin tanggapan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 1 dulu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau. Yang setuju siapa? Yang tidak setuju siapa? Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Didik. Nah, saya boleh minta pendapatnya Bapak Didik. Kenapa setuju? Terima kasih Pak Anas. Kami setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, di mana ini merupakan satu sanksi bagi anak atas perbuatannya. Dalam artian hukuman yang mendidik, yang memiliki tolak ukur kependidikan. Karena mendidik anak itu intinya kan merubah perilaku dari tidak baik menjadi baik, dari bodoh menjadi pintar, dari tidak disiplin menjadi disiplin, dan yang seterusnya. Artinya kalau anak ini tidak dihukum, hanya diingatkan biasa saja, dalam arti tidak ada sanksi, kemungkinan dia akan mengulang dan mengulang perbuatan yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Didik. Ini Bapak Didik setuju dengan adanya hukuman. Mungkin ada yang tidak setuju. Tidak setuju. Ya Bapak. Diskusi Pak. Jadi begini Pak, kalau anak-anak disiplin, saya setuju. Jadi disiplin itu kalau menurut saya, kalau hukuman itu kan faktornya ekstrinsik. Artinya misalnya kalau misalnya si penghukum itu nggak ada, anak nggak disiplin lagi. Oh Pak agaknya nggak apa-apa dengerin. Tapi kalau kedisiplinan itu timbulnya intrinsik dari kesadaran atau dari diri sendiri, itu insya Allah tidak ada penghukumnya pun itu dia disiplin. Nah, saya nggak setuju di situ. Tapi kalau murid yang disiplin itu saya setuju Pak. Jadi ini nanti paling tidak bagaimana caranya itu nanti biar Pak Anas yang berbagi caranya bagaimana. Kan begitu Pak Nggih. Terima kasih. Ini pendapat. Terima kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pernah saya lakukan 2 tahun yang lalu. Ini anak yang peringkat 1, 2, 3 itu saya kasih hadiah. Ya. Saya untuk tahun ini belum, kemarin itu belum saya kasih. Saya punya rencana untuk semester 2 nanti. Akhir tahun itu saya beri, insya Allah ya. Karena anak itu berlomba-lomba, walaupun harganya nggak begitu mahal, tapi rasanya anak itu merasa dihargai hasil jeripayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada Nah, ini bisa menarik Bu. Saya akhir semester kemarin ini memberi tugas ke anak-anak dengan iming-iming. Nanti kalau selesai labnya banyak memenuhi kriteria ini sesuai dengan kriteria penilaian saya, itu saya beri hadiah. Nah, tadi saya ngajar di kelas itu bikin ini Pak, apa istilahnya memang kalau misalnya sejarah ya kita IPS cerita sejarah, kita cerita saja, anak kan mami kalau begini. Akhirnya kita bikin, anak-anak saya suruh bikin mading per ini. Anak-anak tanya, Pak ini nanti ada hadiahnya lagi. Waduh, kan gitu. Jadi ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Jadi anak-anak termotivasi kalau sering kita beri iming-iming. Nah ini contoh real yang saya alami Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau dari saya tidak setuju untuk memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak, karena menurut saya ketika kita menghukum anak akan membuka peluang yang lain melakukan kesalahan. Contohnya kasus di sekolah kita. Mohon izin Pak Masudi, boleh dibuka kasusnya Pak? Oh nanti. Oh gitu. Jadi seperti itu ya, nanti dilanjutkan nanti ya Pak ya. Terima kasih. Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali. Hukuman yang positif dan penghargaan itu berlaku sama Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan penghargaan dan hukuman, kita perlu tahu perilaku, motivasi yang atau perilaku putra-putri kita, bahwa anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu atau seseorang melakukan tindakan itu biasanya didasari oleh apa? Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan itu tadi. Jadi kalau ada imbalan semangat. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai dan meyakini kemampuan diri mereka sendiri. Yang ingin dituju dalam ini adalah bagaimana kita bisa membangkitkan putra-putri kita untuk menjadi pribadi yang baik, untuk bisa melakukan budaya positif tanpa adanya hukuman dan penghargaan itu tadi. Bukan berarti tidak boleh sama sekali dilaksanakan seperti itu. Next Bapak Ibu. Oke. Contoh kasus seperti ini Bapak Ibu. Adam kurang menguasai pelajaran informatika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru informatika Pak Budi menanyakan pertanyaan, Adam menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Adam. Yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Budi pada saat itu membiarkan teman-teman Adam menertawakan Adam yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Adam untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Budi. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Adam di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya. Jadi nanti korelasinya Pak Didi ada setelah ini Bapak Ibu. Saya hanya minta tanggapan dulu. Menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Budi ini setuju atau tidak? Kalau tidak, mengapa? Kalau setuju, mengapa?
mungkin ada. Bu Fidra. Oke, terima kasih Pak Anas atas kesempatannya. Jadi mungkin di kasus ini menurut kacamata saya gitu Pak, siswa itu sebenarnya juga makhluk yang punya hati, yang juga bisa merasakan malu atau down ketika dipermalukan di depan. Nah, kita sebagai guru, maksudnya saya, ketika menghadapi masalah seperti ini, mungkin ketika melakukan hal seperti Pak Budi ini, maka saya akan disebut sebagai guru yang melakukan bullying, karena memojokkan siswa, membuat siswa lain melihat sebelah mata terhadap siswa ini. Nah, yang saya lakukan ketika di kelas, ketika ada anak yang tidak tertarik matematika, saya mencoba menganalisis, berbicara dari hati ke hati. Maksudnya kenapa kok tidak tertarik dengan matematika? Bisa jadi landasan awal materi ketika SD operasi perkalian dan kawan-kawan dia sangat lemah. Ketika lanjut ke materi SMP dia mengalami kesulitan dan akhirnya merasa tidak tertarik. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fidra. Bapak Ibu, mungkin semuanya. Nah, anak-anak melakukan sebuah kegiatan itu atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, disitulah terjadinya sebuah kondisi di mana kita harus mengatasi problem masalah itu. Dalam hal ini adalah seorang guru yang melakukan tindakan penghukuman. Kenapa? Karena di situ ada tindakan fisik, meskipun tidak menyentuh, tapi membuat psikis si anak ini menjadi jatuh atau malu. Yang seperti ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ketika Pak Didi tadi bilang boleh, setuju, itu memang bisa. Yang penting bentuk hukumannya yang baik, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Penghargaan pun sama. Sampai nek Bu. Oh gak bisa mau saya. Oh bisa. Ini Bapak Ibu, bahwa penghargaan dan hukuman itu berlaku sama Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Misalkan menghukum seperti yang disampaikan Pak Didi, maka jika guru yang menghukum itu tidak, atau guru lain tidak punya sikap seperti Bapak Didi, maka sistem di situ tidak akan berjalan. Jika murid semua sudah tidak takut sama yang namanya hukuman, maka di situ sistem tidak akan berjalan. Penghargaan pun sama. Ketika untuk mencapai sebuah tujuan diberlakukan penghargaan, ketika tidak ada penghargaan, maka motivasi itu tidak akan tercapai. Dalam hal ini, penghargaan dan hukuman memang saat itu berguna atau berdampak, namun untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, sama, berlaku sama dengan penghukum. Penghargaan itu juga menghukum sebenarnya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Karena misalkan dalam pelajarannya Bu Nur tadi, biasanya saya juga sama Bu, kemarin melakukan hadiah berupa makanan tapi ya, coklat. Dan yang mendapat nilai itu satu anak itu Bapak Ibu. Kemudian saya bilang besok lagi kita ulangan lagi, yang nilai tertinggi dapat, dan dapat anak itu lagi. Itu membuat iri kepada anak-anak yang lain. Ah paling ya Dewi lagi yang dapat itu. Jadi memang untuk jangka pendek itu sangat berguna untuk saat itu, tapi untuk jangka panjang tidak. Lalu bagaimana Pak kalau menghukum itu tidak bisa atau tidak dibenarkan? Penghargaan juga tidak dibenarkan. Dalam hal ini kita tidak membahas tentang pentingnya hukuman atau pentingnya penghargaan, tidak Bapak Ibu. Tapi apa solusinya bagi kita sebagai seorang pendidik jika menghukum tidak boleh, memberikan penghargaan juga tidak disarankan? Tampilkan, pasti jenengan kenal anak-anak itu. Bagaimana kalau kita berhadapan apa yang ada dalam pikiran kita, seperti itu. Bisa di-next Bu. Jadi penghargaan, hukuman itu berlaku sama Bapak Ibu. Karena merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi bisa atau cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi kita tugasnya
bagaimana putra-putri kita ini bisa mengelola dirinya sendiri. Bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini itu. Lah, contoh restitusi seperti apa? Mungkin apa yang saya lakukan masih kurang tepat Bapak Ibu. Yang pertama, dalam pembelajaran kita perlu adanya ide kreatif. Mungkin bisa digunakan, kita bisa menggunakan ice breaking, kita bisa menggunakan game permainan, agar mereka tidak terlalu kaku dalam menerima pembelajaran kita. Apalagi di jam-jam terakhir biasanya kan, apalagi matematika, favorit, perlu adanya ice breaking. Itu bisa membuat hubungan antara kita Bapak Ibu guru dengan anak-anak bisa menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Kemudian mengingatkan kembali tentang harapan tujuan mereka. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman ini semua. Kemudian kolaborasi ini saya lihat semua sudah melakukan. Saya di sini belajar dari Bapak Ibu semua. Cuma kadang kalau kita membentuk kelompok itu anak-anak kan minta, saya kelompoknya bikin sendiri nggak? Di situ kita pentingnya untuk selalu merubah kelompok, berdiferensiasi, selalu merubah. Karena kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ada kesenjangan di situ. Biasanya perempuan cenderung lebih rajin. Perlunya kita melakukan perubahan itu. Kemudian berpihak pada murid. Berpihak pada murid seperti yang disampaikan Pak Masudi tadi, kita menghamba kepada siswa. Ini bukan berarti kita mengikuti semua yang diinginkan siswa, bukan Bapak Ibu. Namun kita menerima, memahami karakter yang dibutuhkan oleh siswa. Itu saya tampilkan seperti itu apa maksudnya? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang ditanya untuk presentasi itu berani, tapi ada yang tidak berani. Kalau kita mau melakukan penilaian yang sama, maka anak yang berani tampil langsung itu selalu bagus nilainya. Bisa jadi kita memberikan penampilan atau presentasinya itu menggunakan alat bantuan yaitu handphone. Mereka presentasi tapi via handphone atau rekaman, itu yang disebut diferensiasi atau paradigma perubahan baru. Ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu punya saran, masukan atau apa yang kira-kira bisa menciptakan anak-anak itu menjadi disiplin. Oke Bapak Ibu, ditahan dulu komentarnya karena juga masih banyak. Saya berharapnya tidak sampai. Bapak Ibu, ini jika kita melakukan hukuman, saya tidak baca semua ya. Sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi kan sesuatu yang harus terjadi. Ini tadi sempat tidak dibahas karena konsekuensi itu biasanya kita melakukan sesuatu yang sudah disepakati, mau tidak mau harus dilakukan. Kalau restitusi itu pilihan, kita membagikan pilihan. Nomor 45 itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau muridnya sudah, apalagi murid-murid kita itu kalau dimarahi nggak makin takut, makin ngece kan? Semakin di belakang itu semakin berani. Kemudian kalau restitusi, murid-murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang bareng-bareng ayo kita gerakkan. Untuk mencapai restitusi gimana? Pendekatan Bapak Ibu. Karena biasanya anak melakukan sebuah tindakan itu ada tujuannya. Tujuannya itu di apa? Di kebutuhan dasarnya mereka. Yang ketiga Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin yang kita bisa terapkan dalam membangun budaya positif. Kemudian yang kedua, menekankan pada keyakinan. Ini Bapak Ibu, saya punya tapi di rumah. Menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi intrinsik adalah benar-benar motivasi dalam diri mereka. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya peraturan itu kan dibuat tidak sepengetahuan murid, sudah ada gitu bertahun-tahun. Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh murid Bapak Ibu, bagaimana prosesnya? Ini Bapak Ibu,
Pertama, ini untuk Bapak Ibu wali kelas ya, kita bersama-sama mewujudkan yang namanya keyakinan kelas. Pertama, kita meminta semua murid ini untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati. Menurut kalian apa yang harus disepakati agar kelas ini menjadi menarik, agar kelas ini menjadi nyaman, agar kelas ini menjadi kondusif? Kemudian semua usulan dari murid ditulis, baik itu di kertas klip maupun di papan, monggo silahkan. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat ini disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, bisa dibannerkan, ditampilkan. Ini akan menjadi rambu-rambu Bapak Ibu, rambu-rambu yang akan mengontrol kelas kita. Kita berusaha semampu kita. Biasanya namanya anak sekarang iling, habis itu misalkan disepakati menghormati teman atau tidak boleh naik di meja. Iya, saat itu ingat, habis itu besok lupa lagi. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas, minimal anak-anak selalu ada rambu-rambu yang bisa diingat seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jaga kerapian meja. Bahkan sama Pak sama peraturan. Tapi kita bisa memberikan penjelasan. Hanya benda yang diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Keyakinan yang dituju adalah mandiri dan tanggung jawab putra putri kita, agar senantiasa mejanya itu bersih saat pembelajaran. Ini contoh. Ini yang ayo bareng-bareng setiap kelas kita memiliki yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab saya. Yang pertama ini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira yang dituju apa? Dilarang mengganggu orang lain, yang dituju ini apa keyakinannya? Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Duduklah di kursi bukan di meja. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Ya. Ada Bapak Ibu yang ingin menjawab? Setuju Bapak Ibu. Jadi dari satu kesepakatan ini, misalkan saya ambil yang sering itu adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini yang dituju adalah menghormati orang lain. Ini yang akan dituju Bapak Ibu. Dan itu harus dijelaskan kepada anak-anak biar mereka selain sepakat bisa menjalankan itu semua. Sudah saya lakukan Bapak Ibu, bisa dilihat di 7E memang baru dipasang, artinya bisa di minimal bisa ada rambu-rambu dan harus ada yang kontrol. Siapa? Kita melibatkan struktur kelas untuk saling mengingatkan. Setiap anak saling mengingatkan. Setiap anak saling mengingatkan. Nah, dampak yang sudah saya alami apa, Bapak Ibu? Dulu ketika awal-awal ada 2 kasus, bahkan sering di kelas saya yang masuk BK karena banyaknya kasus. Setelah adanya, dulu sudah pernah saya bikin Bu, tapi belum saya benarkan. Kemudian kemarin saya reboot, saya bikin lagi dengan skema baru. Tapi sejak yang pertama itu, yang Oktober kalau nggak salah, saya merasa kelas saya itu sudah sedikit lebih terkendali. Namun saya nggak tahu ketika Bapak Ibu mengajar di 7E itu terkendali kalau menurut saya. Anak-anak yakin jangan pernah bikin masalah itu. Kita ingat tujuan kita sekolah itu apa, motivasi yang membuat kamu rajin itu apa. Apa yang sudah kita sepakati kita bersama-sama menjalankan. Itu yang akhirnya bisa membuat anak-anak khususnya di 7E ini bisa kondusif. Tapi nggak tahu penilaian Bapak Ibu seperti itu. Kita mulai dari kesepakatan kelas, semoga itu jadi keyakinan kelas. Kemudian kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan akhirnya kita bisa membudayakan, bisa menularkan seluruh sekolah. Kita mulai dari kelas 7. Jika setiap kelas menerapkan kesepakatan kelas, insya Allah budaya positif lambat laun akan pasti tercapai. Saya yakin seperti itu. Ini yang agak banyak sebenarnya. Anak-anak kita itu kalau saya melihat di BK kan selalu ada masalah gitu. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, usaha yang harus dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid untuk bisa menuntun dan mendukung murid memenuhi kebutuhannya secara positif. Kebutuhan dasar putra putri kita itu ada 5 Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kasih sayang,
perhatian dari orang tua kita sebagai bapak ibu guru, temannya, kemudian kekuasaan, ingin dihargai, ingin dihormati, kebebasan, kesenangan itu saya pakai warna sama. Ini yang perlu menjadi kontrol bagi kita, biar mereka tidak salah. Yang dimaksud bebas seperti apa, yang dimaksud senang itu seperti apa. Murid yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, pagi sudah kenyang, kasih sayang dapat, orang tua lengkap, kemudian mungkin ekonominya juga ekonominya tercukupi, dia akan berangkat sekolah itu tanpa beban. Tapi jika mereka berangkat dalam keadaan perut lapar, ada masalah dengan keluarganya, di sekolah akan terbawa. Pentingnya bagi kita untuk mengetahui tindakan anak seperti itu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, mungkin kita sudah terbiasa menghukum, ya kita langsung menghukum. Penting untuk menanyakan dulu Bapak Ibu. Karena perilaku buruk, perilaku buruk adalah respon dari ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Mereka hanya cari bebas, cari senang. Bapak Ibu mungkin kenal dengan mereka. Ada Bima, ada Irka, ada Dava dan Andi, ada Wahyu, ada Aji ya satunya. Ini anak-anak yang di awal Bapak Ibu. Ketika saya pelajaran itu delik di belakangnya 7D. Saya jemput sendiri 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya kasih pengertian. Pak tidak menuntut kamu itu pandai harus yang satu, tidak. Tapi ikut saja dulu, ikut pembelajaran dulu, ikuti proses dulu. Nanti itu akan berjalan. Dan alhamdulillah di absen saya sudah tidak ada mereka alfa bolos izin. Itu saya lakukan itu. Dan ternyata latar belakangnya berbeda-beda. Kalau si Bima ini anaknya memang gimana ya? Ya kalau kita menghadapi mereka dengan pikiran gak manut karo aku, ya kita emosi Bapak Ibu. Oh harap diomongi malah ngece, diuber malah mayu. Tapi bagaimana kita sedikit masuk ke dalam kepada lingkungan mereka. Mereka itu butuh apa? Mereka itu kalau ditanya jawabannya cuma satu, tidak tahu. Yang perlu di belakang itu sudah tidak ada Pak. Ngantem wong itu pakai kerikil. Terus apa sebenarnya ini? Ya apa-apa. Dengan mudahnya mereka seperti itu. Sama kenapa kok di toilet lama? Tidak ada Pak. Saya cuma gitu. Mereka rela berdiam diri di toilet atau belakang toilet hanya untuk menghindari guru yang datang dan cantik kayak kita. Seperti itu. Berarti mereka tidak menemukan kenyamanan di kelas. Itu yang harus kita wujudkan Bapak Ibu. Gitu. Mungkin apa yang saya lakukan ini mungkin tidak seberapa. Saya kira Bapak Ibu sudah kaya akan pengalaman, sudah melakukan. Cuman mau tidak mau kita harus ikut. Karena anak-anak kita sudah berbeda dengan 3-4 tahun yang lalu. Ketika anak dimarahi terus dia takut. Sekarang nggak takut Bapak Ibu. Apalagi kayak saya nggak mungkin ditakuti. Kalau saya pakai kekerasan kayak kalau Pak Didi kan kamu dan Pak Didi, kalau Pak Didi lewat anak itu cing gitu. Kalau saya mungkin ada 1-2 Pak Didi, tapi kebanyakan santai. Panas mau saya, ayo gitu. Malah gitu. Apakah itu sebuah ketidakhormatan? Itu kembali ke persepsi kita lagi. Kalau kita ingin menciptakan anak-anak yang produktif, saya kira itu tidak terlalu berpengaruh. Kecuali anak-anak tanda kutip tidak sopan seperti itu. Itu. Jadi mari bersama-sama menciptakan lingkungan positif tanpa hukuman. Yang kelima, Bapak Ibu adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini lebih ke kita Bapak Ibu. Ada guru itu yang karakternya penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru seperti ini tuh senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara itu. Yang lain tidak. Pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya gurunya lembut, keibuan seperti ini. Yang ketiga adalah memposisikan sebagai teman. Itu. Ya ada Bapak Ibu guru, guru kita masuk kelas dulu kan ada. Yang keempat pemantau. Biasanya posisi ini itu
agak kenceng hampir sama kayak penghukum. Oleh wayang ini sepatu gak ireng ya, nggak usah dipakai seperti itu. Itu biasanya pemahaman. Yang kelima ini yang akan saya sampaikan, kalau bisa kita jadi posisi ini, yaitu sebagai seorang manajer. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, akan tapi mengembalikan murid ke kelompoknya. Kita ini kan ibarat petani, kita tidak bisa merubah padi berubah jagung. Kita hanya bisa memaksimalkan agar padi ini bisa tumbuh dan berbuah lebat. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus seperti yang kita inginkan. Kita hanya bisa mendampingi, kira-kira apa yang bisa menghambat anak ini kita singkirkan. Itu sebagai manajer Bapak Ibu. Taruhlah itu nanti dulu. Oke. Nah, setelah kita mendapat dari Pak Anas tadi, setelah kita membaca, mendapat penjelasan sekilas dari Pak Anas, mari kita pejamkan mata sebentar saja. Kita ini di posisi mana? Apakah kita sudah di posisi ideal sebagai manajer? Atau justru Pak Didi tadi yang apakah benarkah saya di posisi penghukum? Atau Pak Soleh yang mungkin di pemantau? Atau BK yang justru semuanya di posisi pemantau? Lihat anak yang sepatunya ada putih sakiti tensinya naik, dirampas sepatunya. Justru sepatunya dirampas, anak besok datang ke sekolah pakai sandal. Karena salah satu siswa tuh mengganggu kelas saya, Pak. Saya ke kelasnya, tak ambil, dan secara BK biasanya Nggak tahu ini yang ditemui Bu Firda ini yang saya temui atau tidak. Ketika saya temui, saya tanya, sepatunya dirampas. Maksud saya harusnya ke sekolah Pak, dipakai sandal saja. Tidak ada beban. Rencana besok Pak saya ambil, mau saya sepet hitam. Jawabnya Tapi ada nih Pak, di kelas 7F itu setiap guru pasti anak itu Septian si Sawenda pernah pakai sepatu. Nanti kalau ditanya mana sepatumu basah Pak? Nah, mana ini? Tadi nggak ada olahraga kok basah. iya berarti kembali ke 5 kebutuhan dasar. Oh anak ini butuh apa di antara 5 itu? Coba kita penuhi di antara 5 kebutuhan dasarnya itu. Kalau 5 kebutuhan dasarnya sudah kita berusaha untuk memenuhi, dia masih seperti itu, berarti ya dia masuk ABK. Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita betul-betul memahami konsepnya, kita berupaya untuk melaksanakannya, tidak kita hanya berkomentar tentang hal-hal yang belum kita pahami betul, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita komentarkan itu justru malah menyesatkan diri kita sendiri. Ayo kita berliterasi lagi, pahami modul 1 di PMM itu, pahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini kita kembali ke Ki Hajar Dewantoro kok, tidak kita berkiblat ke Finlandia. Kita Ki Hajar Dewantoro itu orang Jawa yang masuk ke kita juga, pemikirannya dan adat istiadatnya. Itu kurang lebih, mau dipercepat. Oke Bapak Ibu, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana di kurikulum Merdeka ini kita bukan berarti semuanya serba bebas, tidak, tapi kita dituntut untuk bisa menjadi posisi nomor 5 Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer di sini yang mampu membangkitkan, mengatur perilaku, bukan untuk mengatur perilaku siswa atau seseorang, namun membimbing untuk dapat mengatur dirinya agar siswa mampu mengatur dirinya Bapak Ibu. Biasanya ciri-ciri guru seperti ini itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Guru berkata kalau untuk penghukum kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti itu. Atau kamu seharusnya kalau membuat orang merasa bersalah ini adalah kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali,
mengatakan ibu stres, kamu nggak kasihan sama ibu, itu biasanya membuat orang lain bersalah. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, nah itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Kalau teman biasanya adalah, ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak, masa kamu tidak mau? Dulu pernah tak bantu kan? Itu biasanya posisi teman. Kalau pemantau itu biasanya sesuai aturan. Ini ya gini ya. Kalau sudah seperti ini ya harus diikuti. Nah, tapi kalau manajer kita memberikan keyakinan, apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya saya kecewa sekali, ini pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Dari posisi ini apa ada kekurangan dan kelebihan? Ada Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya juga anak-anak cenderung benci kepada penghukum. Dihukum itu enggak, malah mau tidak mau kita mengikuti. Kemudian teman misalkan, teman itu kalau kita keseringan, kadang anak-anak juga melunjak ambil konsolnya, seolah-olah kita kayak teman sendiri. Nah, pentingnya di sini kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita masuk tapi jangan terlalu jauh. Bagaimana kita tetap berwibawa sebagai guru tapi disegani oleh murid-murid kita. Itu yang guru favorit menembak diri ya. Jadi tidak ditakuti karena dia sering menghukum, tapi disegani, ditunggu kedatangannya, kalau nggak hadir ditunggu-tunggu, tapi karena apa yang dia contohkan. Itu karena kita adalah role model, kita adalah contoh suri tauladan bagi murid-murid kita. Itu baik. Ini saya skip aja ya. Ada Bapak Ibu yang mau cerita satu kasus? Sampai di telepon Bu Ika, memang kita sudah sepakat dengan anak-anak kalau setelah olahraga pakaian ganti kan begitu. Nah, akhirnya dia tidak bawa pakaian olahraga, tapi cuma saya memang ini yang tidak pakai ini tunggu di luar. Tidak ada pilih, saya di telepon Bu Ika, apa benar enggak boleh masuk satu. Terus saya suruh ya nanti seperti apa. Nah, ternyata tadi saya ini Pak, bajunya kan memang nggak dimasukkan ya. Ternyata masukkan. Nah ternyata saya lihat memang, mohon maaf, bolong. Sampai maaf. Akhirnya pamit ke kamar mandi, lama ini saya cari. Ternyata cangkruk di kamar mandi Pak. Sama anak-anak itu sekarang itu trennya cangkruk di depannya kamar mandi. Akhirnya kalau cangkruk saya usir. Ini. Terus kemudian saya panggil. Kamu nggak kerjakan, saya nggak punya kelompok Pak. Akhirnya saya ajak komunikasi. Nah ternyata memang anak ini kayaknya broken, jadi ditinggal pisah sama orang tuanya itu sejak TK. Nah kamu mondok itu atas dasar dirimu sendiri atau orang tua? Pak, sendiri. Karena enak mondok, berarti kamu nggak kerasan diri. Berarti anak ini kan ada masalah ini ya nanti. Monggo ini kita bicarakan bersama, dan ini masalah yang si Dava itu ini sampai kemarin sama Pak Gopur gregetan ya Pak. Sesuatu enak ketemu balik ini pondok, ternyata menurut teman-temannya pondok itu sering dihukum gitu, sampai digundul, sampai apa yang paling parah resmi pencarian gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita menggali, monggo nanti kita bareng-bareng. Pak Anas ini juga belajar disiplin positif. Monggo nanti kita coba si Dava ini seperti apa. Nah kasus yang 7F juga begitu. Tadi yang siapa? Anak nggak ada. Katanya Pak Pri tenang gitu. Kalau hari ini kan saya nggak masuk di 7F. Tapi tenang ya, tidak ada huru hara. Nah mungkin itu Pak kasusnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga memiliki kasus-kasus yang serupa. Ya. Karena si Dava itu kan sering berbohong dia, berbohong untuk cari alasan. Pak Supri ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kaitan kita menceritakan kasus dari kelas-kelas yang kita ajar, ini sebenarnya banyak kasus. Ini kita ambil saja kalau kelas yang saya ajar itu 7 FGH, kalau di 7
Nah itu ya kurang. Tapi kalau di kelas 7I sama 7F ini kasusnya banyak sekali, luar biasa yang dilakukan anak-anak. Sebenarnya dari awal anak-anak ini sudah, bukan saya doktrin, sebenarnya kita mengajarkan kebaikan. Tidak ada bapak ibu guru saat masuk kelas itu tidak mengajarkan kedisiplinan dan sebagainya, karena tugas guru itu adalah mendidik, mengajar dan melatih. Mungkin dari salah satu faktor kita tidak hanya mengajar saja, mungkin mendidiknya. Seperti di kelas 7G yaitu Muhammad Rafa Rosi, Muhammad Adam Pamungkas, sama Muhammad Andi. Kalau kita lihat dari latar belakangnya dari anak-anak ini, memang kasusnya dari awal dari SD itu dipengaruhi dari keadaan orang tua, dari lingkungan keluarga dulu. Rata-rata orang tuanya itu broken home, sehingga kalau kita lihat, kita angkat saja seperti Muhammad Rafa Rosi. Kenapa? Memang setelah saya tangani itu anaknya agak berbeda. Berbedanya ada perubahan. Kalau yang sebelumnya itu setiap pelajaran saya itu tidak ada, bukan saya usir dan sebagainya, tidak sebenarnya. Ini setelah saya telusuri dari sejarah, memang dari SD-nya sudah seperti itu. Bahkan anak perempuan, mohon maaf ini ibu-ibu, sehingga saya tidak ini, kebetulan sebenarnya emosi saya itu ya emosi terbatas untuk Bapak Rosi. Kebetulan apa? Setelah saya mengajar, mungkin untuk satu mata pelajaran itu bisa sampai 5 kali izin. Pak ke kamar mandi, Pak kencing, Pak ke kopsis dan sebagainya. Setelah itu saya baru masuk keluar, terus ada teman dekatnya itu Muhammad Andi sama Adam, itu juga ikut, Pak saya juga izin Pak ke kamar mandi. Tolong sekalian panggilkan Muhammad Adam Arosi. Setelah saya tanya, Pak anaknya ikut di kelas 7D Pak sama Kak Faros, karena geng-geng yang melindungi, mohon maaf ini kumpul, kelas 7, 8, 9 itu kumpul, sehingga yang ditakuti adalah Muhammad Faros Firdaus itu juga kebetulan pindah dari pondok juga, saya masih ingat itu, pindahnya saat kelas 8. Akhirnya setelah saya tanya, Muhammad Andi katanya nggak boleh, langsung saya cari di kelas 7D, nggak ada, ternyata di sampingnya ngerumpul begitu banyak anak di situ. Saya tanya baik-baik, dan tadi pamitnya kemana? Ke kamar mandi. Kok berada di sini? Pak, di sini kamar mandinya penuh, padahal saya tidak tanya itu. Akhirnya sampai emosi saya naik pitam, ya memang saya kasih hadiah itu biar ada perhatian. Seperti itu. Akhirnya sekarang ada perubahan besar Bapak Ibu. Jadi hukuman fisik yang terbatas itu juga yang diperlukan juga, kalau tidak kebablasan nanti. Dan yang penting kita mendidik. Begitu juga yang kelas 7F tadi, alhamdulillah saya masuk di kelas 7F kok beda sekali di kelasnya Bu Dewi. Kok tenang, anak-anak nggak ada yang ada di luar. Setelah saya tanya kenapa kok tenang, setelah saya absen saya pantau yang tidak ada Azizia. Terus yang kedua biasanya, Pak saya izin Pak ke kantin, Pak saya ke kamar mandi, kok nggak ada. Saya tanya, Umul kemana? Umul mau dipondokkan Pak, orang tuanya sudah di luar negeri, bapaknya di Papua, ibunya di luar negeri, sama budenya sekarang mau dipondokkan di Al-Azhar Pak. Kok kelasnya tenang? Itulah mungkin dari sumber-sumber yang pertama penyebab dari kegaduhan kelas. Mungkin itu saja Pak Anas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Dari banyaknya kasus yang sudah diceritakan oleh Bapak Ibu, nah bagaimana sih penanganan sebenarnya Bapak Ibu yang diterapkan atau yang disarankan oleh pendidikan guru penggerak ini atau oleh pemerintah? Karena rata-rata semua permasalahan yang timbul di kelas atau di pembelajaran itu berawal dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu tadi. Broken home rata-rata adalah penyebab anak itu melakukan pelanggaran atau tidak bisa melakukan kebajikan, karena merasa tidak ada yang memotivasi untuk apa saya berbuat baik, karena mereka tidak yakin pada dirinya sendiri kalau dia baik itu mau jadi apa. Kalau saya melakukan kebaikan itu saya jadi apa, itu yang kurang bagi mereka. Lalu bagaimana, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir bagaimana mengatasi banyaknya kasus yang seperti itu? Mungkin saya pun juga belum bisa menerapkan ini semua, namun kita bersama-sama
Jika semuanya peduli, semuanya mau menggali informasi kepada anak-anak, semua bertanya, semuanya memberikan pendekatan, insya Allah suatu saat anak-anak seperti itu bisa berubah. Dan kelompok-kelompok tertentu yang sering di belakang 7D itu juga mari kita diskusikan sebenarnya solusinya seperti apa. Ini Bapak Ibu, jadi pemerintah lewat Kementerian Pendidikan itu mempunyai sebuah strategi, yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan di sini. Nah, sebelumnya segitiga restitusi itu apa toh? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar Bapak Ibu dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini Bapak Ibu. Biasanya cara yang dilakukan adalah seperti ini. Pertama, misalkan ada anak melakukan sebuah kesalahan, itu kita tidak langsung menjustis mereka, langsung menghukum, tidak, tapi kita menenangkan mereka dulu. Jadi tenangkan situasi, apalagi kalau ada anak berantem, itu kalau langsung dimarahi pasti tidak tambah tenang, malah tambah emosi. Kita stabilkan dulu mereka dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut. Bagaimana seperti ini? Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Bapak guru juga pernah salah. Nah itu mereka tenang. Ketika mereka sudah capai ketenangan yang kita inginkan, yang menurut kita sudah sesuai, kita lanjut ke tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Sebenarnya misalkan ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Kamu tadi melakukan itu kah? Memvalidasi bahwa dia memang melakukan itu dengan sudah keadaan tenang. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah distabilkan, validasi, kita bangkitkan semangatnya untuk menjadi manusia yang lebih berharga lagi, untuk lebih bernilai lagi dengan cara misalkan kita kaitkan dengan tujuan anak-anak, motivasi anak-anak, cita-cita anak-anak itu yang terpenting. Jadi mereka bisa merasa dihargai, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih bermakna karena mendapatkan Bapak Ibu guru yang selalu mendampingi. Ini Bapak Ibu adalah cara yang diberikan oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, lewat sebuah struktur yang atau sebuah metode yang dirangkum dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Nah ini terakhir Bapak Ibu adalah cerita ini. Ini ada kasus, nanti ada 3 soal yang Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu menjawabnya. Ini singkat cerita Bapak Ibu, saya baca saja bahwa si Dava ini saya jadikan model Pak. Si Dava, si Andi ini bermain lempar-lemparan bola kertas Pak. Tidak sengaja bolanya itu mengenai Budian Pak. Kemudian Bapak guru yang dilapori, Pak Bagus namanya, itu memanggil si Dava dan si Andi. Dava, Andi, Bapak tadi dengar laporan dari Bu Ida, kalian dalam masalah sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Nah itu yang dilakukan oleh Bapak Bagus. Apa yang terjadi? Dava, Andi bilang, iya Pak, tadi saya jam istirahat, kami namanya lempar-lemparan bola kertas di depan kelas, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Budian Pak. Ketika beliau sedang berjalan, Pak Bagus, kalian main lempar-lemparan bola kertas kena wajah Budian ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah yang sedih dan muka yang menunduk. Kemudian Pak Bagus bilang, Andi, ada informasi yang lain yang kamu ingin tambahkan? Si Andi bilang, kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, di sini Pak Bagus tidak ingin mencari siapa yang benar atau kita berpikir sama-sama tentang apa yang harus kita lakukan. Pasti seru ya main lempar-lemparan itu. Iya Pak. Pak Bagus ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak.
Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang kalian belum tunjukkan. Si Andi itu tahu kalau dia yang belum melakukan adalah menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kemudian Pak Bagus menyampaikan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Nah, Pak Bagus, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita kemudian untuk meminta maaf dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab posisi dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh Ibu Guru, oleh Pak Bagus. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dava dan Andi sehingga dia melakukan pelanggaran seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Satu pertanyaan mungkin bisa diwakili satu guru, Bapak Ibu. Ini terakhir Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, teman, pemantau, kemudian pembuat merasa bersalah, dan manajer. Di posisi cerita Pak Bagus dan Pak Andi ini, posisi apa yang dilakukan oleh Pak Bagus? Bagus dalam mengatasi permasalahan anak-anak, menurut kami sangat bijak. Oleh karena itu Pak Bagus di posisi yaitu manajerial menurut pendapat saya. Kemudian kami pada poin kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dava dan Andi, mohon maaf kami ikut yang terbaik saja. Jadi yang terbaik untuk anak itu. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan, kami berpendapat bahwa Bapak Guru itu sedapat-dapatnya memberikan nilai-nilai yang memang diharapkan oleh anak, tapi masih bertumbuh pada nilai-nilai baik yang dikembangkan dari kehidupan beragama mereka. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak, saya tutup untuk saya, sebaik-baiknya hukum, yang terbaik adalah hukum Allah, Pak. Jadi tidak usah membuat hukum sendiri, tapi lakukan yang terbaik menurut hukum Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Didi. Nah, itu juga memberikan penguatan bagi kita bahwa bagaimanapun menghukum itu adalah cara yang kurang tepat. Masih banyak cara lain yang kita bisa terapkan tanpa menghukum anak. Baik Bapak Ibu, itu posisi yang disampaikan oleh Pak Didi, bahwa dalam cerita ini posisi kontrol yang diambil oleh Pak Bagus adalah sebagai manajer. Sebenarnya ada Bapak Ibu, kita bareng-bareng merancang kira-kira kegiatan positif apa yang perlu kita terapkan dalam SMP 1 Menjar ini bisa menciptakan budaya positif. Artinya kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini kita hari ini merefleksi tentang apa yang sudah sedikit mungkin yang saya sampaikan. Ya, ini nanti saya mohon untuk maju ke depan dengan menyampaikan sedikit kata-kata yang bisa bermakna bagi kita setelah melakukan diskusi kegiatan ini. Kami persilahkan monggo Ibu. Mungkin ada Bu Fitra, Bu Leti. Kita refleksi hari ini. Refleksi. Nah, ini bisa menjadi pemantiknya sebagai pertanyaan pemandunya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi. Saya akan memposisikan diri seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Ya Bu Nur. Terima kasih atas waktunya. Ini nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan.
di sini setelah saya mengikuti acara ini, saya ada rasa untuk merubah. Mungkin saya guru termasuk guru jadul ya, karena bukan guru zaman sekarang mungkin ya. Kalau sekarang kan serba digital, mungkin saya masih cenut-cenut. Tapi setelah saya mengikuti ini, saya ingin merubah, ada perubahan dalam diri saya untuk ke depan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kontrol lagi ada penghukum, ada teman, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, dan ada manajer. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memposisikan ingin menjadi seperti apa, atau ingin menjadi guru yang seperti apa? Ada? Oh, berbeda. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya menyadari bahwa saya masih kategori mungkin teman, masih kategori mungkin kadang penghukum fase terakhir, dan memberikan siswa menjadi rasa bersalah. Mungkin selain saya akan belajar menjadi guru yang manajerial. Terus untuk selanjutnya, selama mengikuti kegiatan hari ini, saya termotivasi untuk mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang nantinya mungkin bisa diterapkan di kegiatan di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa. Kita adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendidik putra-putri kita. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Kalau semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa menjadi guru, bisa menjadi contoh. Dalam kegiatan ini kami ingin berpesan, mari bersama-sama menjadi Bapak Ibu guru yang diinginkan atau yang dinanti-nanti kedatangannya oleh siswa kita. Bukan ketika kita datang anak-anak menghindar. Dinanti karena mereka kangen, karena mereka cinta, karena mereka ingin mendapatkan pengetahuan dari kita, bukan guru yang dibenci oleh anak-anak. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mulai awal hingga akhir. Mungkin ada saya salah kata atau salah ucap. Saya kira di sini saya juga sangat jauh dari sempurna, khususnya dalam mempraktekkan materi-materi yang ada dalam guru penggerak. Namun saya mendapatkan tugas untuk menularkan kepada Bapak Ibu semua. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama menerapkan apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ini. Itu saja Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih luar biasa narasumber kita hari ini. Dan close statementnya, jadilah guru yang kedatangannya dinantikan oleh siswa. Begitu kira-kira ya Pak Anas ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi acara telah kita lalui bersama, dan semoga dengan mengikuti acara ini bisa menjadikan kebaikan minimal untuk diri kita sendiri. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Rapotnya sudah diterima. Saya ingin menciptakan budaya positif bareng-bareng.
Bukan hanya saya yang menciptakan, tapi kamu juga. Tujuan saya adalah menciptakan lingkungan positif dengan budaya disiplin. Budaya apa? Lingkungan positif itu tidak akan terwujud kalau hanya saya sendiri. Itu perlu kalian, perlu anak-anak lain. Saya nanti gantian jawab. Untuk menumbuhkan rasa yakin pada kemampuan diri, kamu harus yakin pada kemampuan diri. Kalau seseorang itu udah gak yakin, jadinya nervous, jadinya nggak berani melangkah. Tapi sebelum itu saya tanya dulu nih, apa itu peraturan dan kenapa harus ada peraturan? Karena kalau tidak ada peraturan, tidak bisa disiplin, tidak bisa disiplin, ya nggak? Lah aturan itu apa? Peraturan itu apa? Hal yang harus selalu dilakukan. Kewajiban itu apa? Apa peraturan? Hal yang harus hampir sama sebenarnya dengan kewajiban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran ya, jadi kita ingin mengondisikan kelas lagi karena kebetulan ada siswa baru juga ya, si Julia sama si Galuh. Nah, jadi sebelumnya kita dulu sudah pernah bikin kesepakatan ya. Hari ini kita ulangi lagi. Mungkin nanti ada yang sama dengan beberapa apa yang sudah kita sepakati. Untuk menciptakan suasana kelas yang baik itu bukan hanya tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab kamu, kita bersama. Semuanya harus saling mengingatkan apa yang sudah kita sepakati untuk menunjukkan sebuah keyakinan yang akan kita dapatkan itu harus bersama-sama. Saya berterima kasih dan bangga kepada kalian apa yang sudah ada ini bisa terjaga. Nanti memang ketika yang kemarin dirusak oleh anak dari kelas lain mungkin ya tidak apa-apa, itu di luar kemampuan kita. Tapi jangan sampai apa yang kita miliki ini rusak di tangan kita sendiri. Ya, seperti kesepakatan sudah dibuat sebelumnya, hari ini kita buat kembali. Kalaupun nanti sama, ya kita ambil salah satu atau yang banyak. Bagaimana caranya? Semuanya harus menuangkan apa yang ada dalam pikiran kamu. Apa yang menurut kamu harus kita sepakati untuk mewujudkan budaya positif di kelas 7 ini. Jadi jangan sampai ada yang tidak menulis, semuanya disampaikan, nanti saya baca satu persatu. Nanti kamu menulis di kertas klip ini, kemudian tempelkan di secara berurutan. Secara urut 1, 2, 3, 4, kemudian bawahnya yang rapi. Paham? Dan apa yang harus disepakati atau poin apa yang harus kamu tulis di sini yang kira-kira ketika itu dijalankan mampu menciptakan budaya positif, mampu membuat situasi di kelas 7 ini menjadi aman, terkendali dan menyenangkan. Gitu. Jadi yang bersifatnya spesifik apapun tulis saja. Nanti kita ambil semuanya dan kita tuangkan dalam sebuah pena. Ya, paham dari sini? Oke, saya bagi satu-satu. Ini nama, ditulis nama apa yang diinginkan yang harus disepakati. Satu-satu semua. Oke. Tangan saat pelajaran, saat mau bertanya. Bebas. Tidak boleh membuli. Setelah ini, apa yang kamu tuliskan dalam kertas itu ditempelkan ke papan, ya, yang rapi. Nanti saya baca.
ditempel di sini ini harus dihargai, harus dihormati. Apapun yang dituju diri berarti teman kamu itu ingin situasi kelas seperti ini. Kita baca yang pertama dari Amira pria, hormati guru atau orang lain. Ini bentuknya macam-macam, termasuk tidak bergurau saat pelajaran itu menghormati guru, tidak main HP saat pembelajaran itu menghormati guru. Kemudian dari Julia Urban, dilarang menggunakan topi di kelas. Kemudian dari Bunga Citra, tidak boleh membuli. Ini yang sangat banyak ini orang tuanya. Amira, tidak boleh menghina orang lain. Ini hampir sama dengan membuli ya. Sama berarti kan diambil satu. Menghina atau membuli sama. Saskia tidak boleh mengambil barang milik teman. Itu termasuk nyala masker buka-buka itu tidak boleh. Temannya mau maskeran, kita harus hormati. Noteza saling menghargai bro. Kemudian tidak boleh memakai dari Kiki, tidak boleh memakai nama orang tuanya, harus menghargai teman yang sedang maju presentasi. Tidak boleh menghina teman, ini sama dengan membeli tadi. Dari Revi tidak boleh menghina orang tua, tidak boleh menghina atau mengejek nama orang tua, sama. Risa tidak boleh berkata kotor. Nah ini, ya memang banyak sekarang kalau ngomong-ngomongan itu, termasuk Anda itu tidak boleh. Kemudian dilarang keluar kelas tanpa izin ketika ada guru dari Fania. Ini tak boleh ngomong gitu. Orang-orang itu tidak boleh, harus izin. Ya, kita harus budayakan tertib. Kemudian Laila datang tepat waktu, ini disiplin. Ya. Keisha saling menghormati, nggak terus temennya lewat. Tidak ya. Tapi menghargai orang berkata, kalau ada orang ngomong dengarkan, itu bentuk kan. Apa menghormati? Ada kok temennya lewat terus. Ada. Kemudian dari Safa tidak boleh berkata kotor, tidak boleh pakai topi, sama. Dewi Sedar hargai guru yang mengajar menjelaskan. Ini berarti tidak boleh ngomong sendiri. Pin ngomong sendiri. Dilarang menggunakan topi dalam kelas. Indonesia sama. Galuh Saputri dilarang ke kantin saat jam pelajaran. Nih waktunya istirahat. Ini dari perempuan rata-rata. Sekarang kita lihat dari laki-laki. Dari misalnya isbat wakil nanti dilarang membuang sampah sembarangan. Ini bagus, jaga kebersihan. Berarti yang ditujukan menjaga kebersihan. Nah, ketika ada kesepakatan seperti ini, keyakinan apa yang ingin dituju? Maksudnya Faiz, kalau tempatnya bersih berarti kita sehat. Nah, kesehatan itu yang ingin dituju dari kesepakatan. Tidak boleh berkata kotor. Ilham, terus Leva harus menjaga kelas. Menjaga yang gimana ini? Harusnya spesifik. Oh berarti menjaga barang milik kelas ya. Terus hormati setiap guru, karyawan yang ada, semuanya harus dihormati, bukan hanya wali kelas. Ahmad Zaki dilarang membuli, sama. Wahyu Rizki dilarang berkata kotor, sama. Dan ini kalau sudah ditulis, kalau bisa ya yang menulis harus memulai duluan. Gilang Fitra dilarang membuli teman. Kemudian Rahmat Taufik dilarang mengganggu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'in wa la ilaha illallah. Kami hormati Kepala Bapak Ibu Wali Murid Kesehatan, Bapak
melekat pada Bapak Ibu, yaitu 3 pilar Ki-Hajar Dewantara dengan Sotundorodo Ilmajo Mangunkarso Jogori Handayani. Mungkin masih ingat Bapak Ibu artinya. Jadi kita sebagai orang tua, saya sebagai guru di sekolah harus selalu memberikan teladan. Ketika di depan kita selalu memberikan teladan. Kemudian kalau di tengah kita membangkitkan semangat putra-putri jenengan, kami selalu berusaha semaksimal mungkin membangkitkan semangat untuk belajar. Ketika kita ada di belakang, kita memberikan dorongan. Kalau kita nggak bisa mendampingi sinau ini, kita memberikan semangat. Ini kenapa saya sampaikan, saya ingin kolaborasi ini bukan hanya tugas Bapak Ibu saja, bukan hanya tugas kami saja, tapi tugas kita bersama. Karena putra-putri jenengan karena putra-putri jenengan ini adalah generasi penerus bangsa. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, putra-putri jenengan yang menjadi orang sukses yang untuk memajukan negara ini. Nah, untuk menuju ke situ bukan hanya kami, bukan hanya jenengan, tapi kita bersama. Bapak Ibu yang bisa batasi di rumah, kami batasi ini. Ini ada beberapa gambar ketika saya melaksanakan pembelajaran dan program di sekolah. Ini ada pembuatan vlog, ini ketika presentasi, itu ice breaking sama menanyakan semangat. Kebetulan saya sendiri penanggung jawab program podcast. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya jika memiliki kecenderungan tidak berani berbicara di depan, kita punya wadah namanya podcast, itu untuk melatih berkomunikasi. Tapi tidak dilihat oleh banyak orang dulu, tapi penonton secara virtual. Bahkan ketika Pak Kepala Dinas datang ke podcast kita. Nah, ini beberapa kegiatan kita yang kita lakukan pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Namun tapi tetap dengan pengarah. Ini yang terakhir mungkin. Semua itu kami lakukan untuk menciptakan budaya positif ini. Budaya positif ini tidak akan terwujud, tidak akan tercipta jika hanya saya sendiri, jika hanya putra putri Bapak Ibu sendiri atau panjenengan sendiri, tapi harus bersama-sama. Ada 6 sebenarnya, saya hanya bahas 2. Ada disiplin positif, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas. Nih, ini yang paling banyak di rumah yang ingin saya bahas. Ada keluarga yang selalu menerapkan hukuman, anaknya dihukum kalau tidak mengikuti perintah orang tua. Sekarang itu sudah tidak boleh. Ada tidak boleh juga tidak boleh sama sekali. Sesekali boleh, tapi jangan terus selalu dihukum. Karena dihukum setiap hari itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makin marah anaknya biasanya. Apalagi kalau di sekolah, bukan ibu kandungnya, saya bukan bapak kandungnya. Sering malah. Sebaliknya penghargaan dikasih hadiah itu juga bukan menyelesaikan masalah. Setiap kali sama ditinggalin tak kasih hadiah, sampai kita tak kasih hadiah. Ketika tidak ada hadiah, dia tidak punya motivasi. Itu ketergantungan. Terus yang benar gimana Pak? Ini yang benar, yang paling yang warna merah. Bagaimana menjadikan anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Bagaimana kita mendampingi sama senangnya gimana? Sama ingin belajar seperti apa, itu yang Bapak suka. Tapi kalau yang diinginkannya jelek, ada siswa kami yang pengennya hanya mancing, kamu setelah malas mikir. Nah, itu yang harus ekstra, harus diambil untuk tujuannya tidak terlalu banyak masalah. Saya mengapresiasi Bapak Ibu, mungkin pendidikannya di rumah juga luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, di dalam pembelajaran selama semester ganjil kemarin, mungkin saya sendiri selaku wali kelas dan guru mapel memiliki banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat Mas Anas sudah melaksanakan praktek baik program pendidikan guru penggerak. Jempol sekali, apapun yang Mas Anas lakukan adalah salah satu upaya dalam rangka sosialisasikan apa yang selama ini Mas Anas lakukan di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan inisiatif apapun perubahan yang
berpihak pada murid, semuanya adalah katalisator, semacam apa namanya, motivasi, sosialisasi atau apapun lah namanya. Yang jelas saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Mas Anas, dan mudah-mudahan betul-betul bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain. Praktek baiknya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Satika, guru mapel bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Muncar. Alhamdulillah, ketika Bapak Anas Ridwan menjadi calon guru penggerak, dampaknya sangat luar biasa bagi perkembangan di SMP Negeri 1 Muncar. Salah satunya adalah penerapan budaya positif di kelas 7. Jadi ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga ikut terlibat dalam penerapan budaya positif. Semoga kedepannya Bapak Anas Ridwan semakin bisa menularkan atau menggerakkan teman-teman yang lain agar di SMP Negeri 1 Muncar semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Udina Matin dari kelas 7E. Saya sangat senang dengan pelajaran informatika ini. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih disiplin dan mudah diatur. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Skalaru, saya di kelas 7E. Saya sangat suka dengan pelajaran informatika karena pelajaran informatika sangat menyenangkan, apalagi gurunya sangat mengajarkan kita disiplin dan saling menghargai. Apalagi Pak Anas telah menciptakan kesepakatan kelas yang sangat membantu karena bisa membantu anak-anak agar lebih disiplin dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.